Episode 40. Jaga Dara ya Fit. Ayah titip anak perempuan ayah sama kamu. Jika Dara salah tegur dia, ingatkan dia Fit dan jangan sakiti dia. Ujar Pak Damar memeluk tubuh Dara. Iya ya, pasti Dara dan cucu ayah akan selalu jadi prioritas pertama saya. Jawab David cepat. Saat ini mereka tengah berada di bandara. Keluarga Dara mengantarkan David dan Dara serta bodyguard David ke bandara untuk terbang ke Jakarta. Yah, Pak Somad sudah saya bayar untuk mengajarkan ayah dan Rais mobil sampai bisa dan dapat SIM. Jadi ayah jangan takut lagi ya, mobilnya nggak kepake ya. Jelas David dan diangguki Pak Damar. Jaga diri di sana nak. Jangan keluyuran, ibu takut. Jika ada apa-apa hubungi ibu. Ungkap ibu Dara jujur. Meskipun kini Dara dan David bahagia, ibu Dara juga dilanda kegelisahan. Karena pertemuan Dara dan David atas dasar perasterisan. Bisa saja terjadi lagi pada Dara dengan lelaki yang berbeda jika Dara tidak pandai menjaga diri. Ibu akan ke sana saat kamu melahirkan nanti nak. Karena ibu harus mengurus Rais yang akan menghadapi ujian nasional. Iya bu, tenang saja. Jawab Dara. Dua bodyguard ini diutus untuk melindungi Dara bu. Jangan, ibu tidak perlu cemas. Sahut David dan diangguki ibu Dara. Rais rajin belajar ya. Biar nanti bisa kuliah di Jakarta. Ucap David memeluk tubuh sang adik ipar. Iya kak. Kalau dapat ranking mbak ganti deh dengan motor yang lebih bagus. Tantang Dara. Yang benar mbak? Tanya Rais semangat. Iya. Tapi 3 besar. Ya 10 besar mbak. Kalau 3 besar mah susah. Iya belajar dong biar dapat 10 besar ya mbak. Beli motor gede, uang kak David kan banyak. Bujuk Rais membuat Dara menggeleng. Pakai nawar lagi. Udah belajar yang rajin, jangan kecewakan ayah dan ibu. Jangan pacaran mulu kerjanya, pesan Dara. Siapa yang pacaran, paling cuma PDKT doang mbak. Sudah PDKT terus pacaran kan? Kamu kira mbak nggak pernah muda? Ketus Dara. Idih, emangnya sekarang udah tua ya? Goda Rais dihadiahi cubitan kecil dari Dara membuat Pak Damar tersenyum melihat kedekatan kakak dan adik ini. Iya sudah, sepertinya sekarang kami harus masuk ya. Ibu, doakan kami selamat sampai tujuan ya. Ujar David berpamitan. Dara memeluk tubuh ibu dan ayahnya cukup lama. Pertemuan singkat yang sangat berkesan menurut Dara. Dia bisa menikah dengan lelaki yang benar-benar dia cintai saat ini. Hati-hati nak, jaga dirimu dan cucu ayah. Pesan ayah Dara mencium kening anak perempuannya ini. Pak Damar tak kuasa menahan air matanya. Saat melihat kepergian Dara semakin menjauh. Ayah kok mewek gitu sih? Ujar sang istri saat mereka masuk ke dalam mobil. Bu, Dara anak yang kuat. Baik, selama ini dia selalu mengalah. Ibu ingat dia pernah bilang mau jadi dokter biar bisa ngobatin ayah kalau sakit. Tapi setelah tamat sekolah, Dara lebih memilih menikah dengan Harry. Karena takut jadi beban keluarga. Dia berjuang untuk kerja agar bisa mengirimkan uang untuk kita. Meskipun dalam keadaan rumah tangganya kacau balau bu. Ayah bangga sama Dara. Ucap sang ayah dengan bibir bergetar. Tapi sekarang Dara sudah berada di tangan lelaki yang tepat ya. Meskipun ayah sakit, bukan Dara yang mengobati ayah, setidaknya Dara bisa membawa ayah berobat kemanapun ayah mau. Anak kita dipersunting lelaki kaya raya ya. Jangan takut. Ujar sang ibu menenangkan suaminya.
Sekarang tugas kamu membanggakan kamu. Kakakmu sudah berjuang untuk semua kehidupan ini nak. Kamu harus bisa membuat kakakmu bahagia dengan pencapaianmu. Ingat Pak Damar, hanya anak-anaknya tempat tumpuan hidupnya di masa tua. Jadi sebisa mungkin dia meminta Rais untuk terus semangat meraih cita-cita. Akhirnya bisa kembali ke apartemen ini Mas. Aku kangen banget loh Mas sama apartemen ini. Ujar Dara merentangkan tangannya saat masuk ke apartemen. Kini dia harus menjalani hidup baru sebagai istri. Dari konglomerat David bukan istri dar Harry lagi. Sayang. Nggak ngangka deh bisa nikahin kamu. Dulu Mas cuma berpikir bakalan jadi selingkuhan kamu seumur hidup. Tapi sekarang bisa miliki kamu. Jangan pernah berpaling dari Mas sayang. Peluk David dari belakang. Tidak ada alasan Mas untuk selingkuh dari kamu Mas. Kamu tampan mapan dan juga perhatian paket komplit jadi tidak usah khawatir Masku sayang. Jawab Dara tersenyum manis. Sayang, hari ini istirahat ya. Besok kita main ke rumah papa. Mas akan kenalkan kamu sama papa. Dek, apa keluarga David mengetahui pernikahan mereka pikir Dara. Jangan takut papa orang baik. Dia tahu semuanya sayang lanjut David seakan tahu isi kepala Dara. Apa beliau merestui kita Mas? Tanya Dara khawatir. Tentu saja, beliau sudah menginginkan cucu yang ada di perut kamu ini sayang. Papa kamu tahu aku hamil. Ya, papa yang memintaku menjemput kamu di kampung. Jadi bukan keinginan kamu sendiri. Iya keinginan aku sayang. Tapi sudah dapat restu papa juga. Jelas David membuat Dara berpikir sejenak. Selama ini David tidak berbicara apapun mengenai keluarganya. Apa dia sudah siap untuk bertemu mertuanya? Bagaimana tanggapan sang mertua melihat dia hamil? Apa David sudah bercerita mengenai statusnya? Banyak pertanyaan di benak Dara tapi dia tidak bisa menanyakan semuanya pada David karena mereka masih lelah. Dara berjalan ke arah kamar untuk segera berbaring. Tubuhnya lelah karena perjalanan ini. Harry pulang tanpa sepengetahuan Rania. Setelah berdebat kemarin Harry pamit pulang pada ibunya dengan alasan harus menyelesaikan pekerjaannya. Pelan-pelan. Perutku sudah membesar jangan ditekan. Ujar Rania. Tubuh Harry membeku. Dengan siapa Rania bicara saat ini? Sudah keluar air es asterisnya punya kamu. Enak saat dihasap. Ujar lelaki itu membuat tubuh Harry semakin kaku. Jantungnya berdegup kencang saat ini. Harry segera melangkah cepat menuju kamarnya. Pemandangan yang dilihatnya membuat hatinya tersayat. Dia melepaskan Dara karena memikirkan kandungan Rania. Kalau tahu perempuan ini kembali pada habitatnya lebih baik dia lepaskan perempuan ini dari awal. Dan menjalani rumah tangga bersama Dara. Tapi nasi sudah jadi bubur dia tak bisa berbuat apa-apa. Harry mengepalkan tangannya lalu masuk ke dalam kamar. Membuat Rania yang melihat bayangan Harry segera mendorong lelaki yang ada di atas tubuhnya. G murahan kamu. Pekik Harry. Lelaki yang berada di kamar itu segera lari terbirit-birit. Bahkan dengan tubuh T L N A G-nya. Mas Harry, kamu benar-benar perempuan murahan Ran. Menyesal aku menikahi P L C R seperti kamu. Benar kata ibuku tidak akan mungkin seorang perempuan benal seperti kamu akan menjadi istri yang baik untukku. Mas maafkan aku mas. Maaf ini semua aku lakukan karena aku kesal mas sama kamu. Isak Rania.
Kesal kamu bilang. Harry mencengkeram lengan Rania kuat. Mas sakit, ringisnya. Apa yang membuatmu kesal? Untuk Dara aku sudah bercerai dengan dia, bahkan sekarang Dara sudah menikah lagi dengan konglomerat ternama. Nasibku apa? Dapat asteris-asteris seperti kamu. Aku tidak yakin itu anakku. Pasti itu anak lelaki lain. Mas, aku berani bersumpah ini anak kamu, Mas. Ini anak kita. Aku melakukan ini baru 1 bulan belakangan ini, Mas. Bohong, Rania. Kamu pikir aku percaya dengan omonganmu? Perempuan sepertimu pantasnya berada di neraka Ran. Suami pergi kamu malah membawa lelaki lain ke rumah. Asteris 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 murahan kamu. Maki Harry kesal. Harry mengambil kembali tasnya dan segera pergi. Keadaannya sangat kacau sekarang. Bertahan dengan perempuan yang jelas-jelas tidak baik. Mungkin ini karma untuknya karena membantah ucapan sang ibu.